Nanti Bu, uangnya yang kita belanjain itu balik lagi Bu. Jadi kayak gini nih Bu. Shoot J. Iya, nanti dia balik lagi Bu. Kita belanja apa? Garam. Ini kan balik lagi Bu. Tuh. Ini nggak ada bacaannya Bu. Nggak pakai bacaan. Bayar aja gini. Beli bakso. Beli apa begini. Balik lagi Bu. Bahkan kalau bisa uang yang si toko balik lagi ke kita. Zaman nenek saya dulu, zamannya nenek ibu. Kalau sekarang nggak ada kan? Nggak ada. Keren sekarang mah. Apa-apa pakai ATM. Iya. Bayar 25.000 aja pakai itu. Pakai series. Oh, Chris. Pakai ini aja sehari sekali aja deh. Nanti duitnya ibu berlimpah-limpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sabri dari Jakarta. Ya. Pertanyaan saya memang ada kesulitan, yaitu anak saya cukup umur. Ngomongnya agak jelas apa Pak? Anak saya dua orang laki-laki cukup umur. Ulangi dari awal. Nama saya Sabri dari Jakarta. Saya ada masalah, anak saya tuh sulit jodoh. Umurnya 33 dan 32, laki-laki semua. Pelan-pelan aja, tenang aja. Ya. Anak lu berapa? Dua, umurnya berapa? Masalahnya apa? 33. Pelan-pelan. 33 dan 32. Laki perempuan? Laki semua. Pertanyaannya apa? Saya sudah berdoa untuk jodohnya, udah banyak orang saya hubungin tuh. Berdoa buat jodohnya. Iya betul, supaya mudahkan jodohnya. Dan Ada gak jodohnya sekarang? belum Pak. Yang ngapain lu berdoa bos? Yes. Kalau kita berdoa gagal, nggak usah berdoa. Jadi apa? Baca Quran. Sudah saya lakukan. Ya udah, baca Qurannya dibanyakin, karena orang baca Quran itu di atasnya orang berdoa. Ya. Kata siapa? Kata gue SD Impres. Betul. Ngapain lu berdoa? Udah baca Quran. Itu lagi saya kesulitan jual aset saya di. Jual aset. Ya betul. Aset apa yang mau dijual? Tambak ikan di Muara Gembong. Tambak ikan di Muara Gembong. Ya betul. Kenapa kalau cebok alat kelamin lo siramin di tambaknya sambil lo nyebut alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang, rebutan beli aset gue tanpa ditawar, ulang-ulang 99 kali. Nggak sampai 7 hari itu tambak lo laku. Iya, memang ngomongnya jorok. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Orang ngomong masa bodoh, yang penting laku bos. Siapa? Nggak melanggar agama kok, cuman orang jual aset sampai di atas 7 hari nggak laku, goblok. Orang ini ilmu nenek kita, simbah gue, nenek gue, mbah gue, itu kalau jual begitu. Makanya nih, coba bapak dan ibu, kenapa orang nanam timun suri bantet? Kenapa orang nanam semangka bantet? Kenapa orang nanam padi dimakan wereng? Nah, nenek gue dulu bos, gue inget bener, dia kalau nanam sebelum matahari terbit, kakinya udah nginjak sawah tuh bos. Makanya tanamannya subur-subur. Kalau sekarang kan enggak, datang ke sawahnya matahari terbit, nginjak, ya udah gak bakal gede. Lo lihat ya bos, abis maghrib itu orang nanam timun suri tuh bos, timunnya gede-gede bener. Zaman dulu gue inget bener nenek gue, ngapain mbah? Mau nanam timun suri, ini kan besok mau puasa. Kok hari gini? Iya, lihat hasilnya. Wow, sekarang kan kalau dikasih tahu tahayul, tapi utangnya gede. Tahayul, tapi minjem di bank. Zaman dulu orang ada yang minjem di bank bos. Nenek gue nggak punya pinjaman di bank. Dia nginjek sawahnya sebelum matahari terbit. Nginjek sawahnya. Wow, nah lo coba praktekin bos. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang rebutan beli tanah gue, tambak gue mau dijual, nggak ditawar, bayar tunai. Udah lo ulang-ulang 99, nggak sampai 7 hari. Siap.
Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Dian dari Bekasi. Dian. Ya, Pertanyaannya apa Dian? saya sedang masalah ekonomi Pak. Sampai asetnya habis. Sekarang saya tinggal di kontrakan. Jangan nangis. Yuk, pertanyaan apa? Dah, jangan nangis. Ayo, pertanyaan apa? Gembira. Ya, gitu. Sekarang suami juga sakit. Sakit apa suami? Ya mungkin Deketin mic-nya, gue nggak denger. Deketin mic-nya. mungkin agak-agak tekanan gitu ya Pak. Jadi banyak ada sakit kepala, ada paru, ada macam-macam. Iya, kata dokter sakit apa laki lo? Kalau Pernah parah, divonis paru-paru. hah? Pernah divonis paru-paru juga. Suami sakit paru-paru. Ya, terus Terus kan ada rencana mau jual aset peninggalan orang tua di Brebes. Tapi sudah sekitar 2 tahun belum laku-laku. aset apa yang mau dijual? Rumah. Gampang lah, lo cebok alat kelamin lo, siramin di Brebes, berangkat sekali aja lo jual. Ngomong kayak bapak tadi tuh, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Semua orang satu Brebes rebutan beli tanah gue, begitu. Nah, lo cepretin, ulangi lagi, begitu. Ya sebetulnya sudah banyak yang naksir Pak, tapi katanya ketinggian begitu. Sebetulnya lokasinya strategis. Kalau udah pakai ilmu RDAE, mau lo jual berapapun laku, bahkan tinggi pun laku. Baik. RDAE punya kuda. Kudanya RDAE banyak tuh, ada 100. Kemarin kita ikut pertandingan internasional di di Pulau Mas. Satu-satunya tuh orang Indonesia kita, namanya RDAE Stable, ikut kemarin pertandingan internasional. Ada 9 negara tuh. Lumayan, dari berapa peserta tuh? 40 apa ya? Kita dapat nomor 11. Kok bisa Ji? Bisa lah, gue praktek ilmu itu. Dan gue bilang, kita punya pejantan, kuda pejantan. RDAE Stable punya kuda pejantan, harganya 5 miliar. Sekali ngawinin bayar 10 juta. Jadi kalau orang bawa betina ngawinin kudanya ke RDAE bayar 10 juta. Kalau laki-laki ngawinin perempuan bayar 10 juta. Ini kalau kuda ngawinin ke RDAE bayar 10 juta. Lumayan, sehari bisa 5 yang ngawinin. Mana ada Bu ngawinin 10 juta. Udah lo jual berapa? Mau 10 juta 10 miliar laku. Yang penting Ibu cebok. Gue juga begitu tuh. Tapi berarti saya nggak tiap hari. Enggak lah, lo cebok, airnya lo kirim ke sono, atau karyawan lo yang nunggu di sana suruh cebok nyiramin di sana. Gak usah pakai alat kelamin lo. Alat kelamin orang yang Brebes juga bisa. Atau lo kumpulin tukang beca di Brebes, suruh cebok alat kelaminnya, lo tabung pakai tong, udah siram laku. Bisa? Bisa. Pokoknya gini Mbak, pokoknya gini Bu, yang ada di otak lo positif, nanti hasilnya positif. Baik. Ini kan di otak lo isinya negatif. Kenapa ya nggak laku ya? Jangan-jangan ada yang ngerjain orang, itu orang negatif, hasilnya ntar negatif. Hasilnya positif. Ya tadi Pak Haji, anak saya kenapa yang sakit? Nggak sakit anak lo. Pak Haji, saya disantet. Nggak mungkin lo kena santet. Mana ada orang hidung pesek kena santet? Padahal dia kesantet. Gue bilang enggak. Alhamdulillah tuh, dia yakin enggak. Sekarang enggak. Nah lo juga begitu. Oke? Apalagi hidung lo pesek, ya kan? Enggak. Satu lagi Pak. Saya pengen beli rumah yang saya tempatin Pak. Bisa Bu. Mau dijual atau mau gimana? Selama ini sih belum ada penawaran, tapi saya sudah kerasan di situ karena lingkungannya juga baik, sosialisasinya juga baik. Terus? Kebetulan deket sama saudara saya juga, mbak saya yang ngasih tahu akun YouTube ini itu mbak saya. Jadi saya ada saudara deket di situ, saya senang tinggal di situ. Gampang, Ibu remes alat kelamin Ibu tempelin di pintu rumah Ibu, jadi milik. Remes jadi milik.
remes jadi milik setiap hari 99 kali, bisa gak? Bisa. Sampai nanti alat kelamin kamu pindah ke pintu, jadi milik, bisa? Berapa hari, Pak? Berapa hari? Berapa hari? Iya. Nggak sampai 99 hari, nggak sampai. Soalnya batas kontraknya sudah terakhir 5 Oktober. Ya udah dari sekarang aja mendingan. Baik. Lo colek, ngetes dulu coba alat kelamin kamu remes, tempel di kaca. Nanti jadi milik saya. Iya, RDA ya. kacanya yang pecah. Kaca yang pecah jadi milik lu. Ya. Baik, terima Ya. kasih Pak Haji. Ya. Jadi Pak, Bu, ini belum saya taruh di YouTube nih. Ini ilmu nenek saya. Kan saya tanya nenek saya, Nek, kok bisa uangnya banyak banget sih, Nek? Nek, uangnya kok bisa banyak banget? Mau tahu, Bu? Jadi nenek saya dulu di kampung, itu kalau bayar duitnya begini, Bu. Apa? Disut ya, deketin ya. Dilinting. Dibayar pakai begini nenek saya. Bayar. Nanti, Bu, uangnya yang kita belanjain itu balik lagi, Bu. Jadi kayak gini nih, Bu. Shoot ya. Iya, nanti dia balik lagi, Bu. Kita belanja apa? Garam. Ini kan balik lagi, Bu. Tuh. Ini nggak ada bacaannya, Bu. Nggak pakai bacaan. Bayar aja gini. Beli bakso. Beli apa begini. Balik lagi, Bu. Bahkan kalau bisa uang yang si toko balik lagi ke kita. Zaman nenek saya dulu, zamannya nenek ibu. Kalau sekarang nggak ada kan? Nggak ada. Keren sekarang mah. Apa-apa pakai ATM. Iya. Bayar 25.000 aja pakai itu. Pakai series. Oh, Chris. Pakai ini aja sehari sekali aja deh. Nanti duitnya ibu berlimpah-limpah. Ini nggak pakai bacaan, Bu. Nggak ada baca-baca apa, nggak ada. Nanti praktekin. Hah? Tinggal selembar. Itu berlaku buat laki-laki juga ada, Pak? Ya, kalau kamu beginiin kontol kamu melebihi nggak? Tuh, balik lagi tuh. Pasti balik lagi. Nanti kalau saya kasih kamu nanti balik ke sini gimana? Bikin sendiri bisa. Nih pakai ini, Bos. Sambil dicapin nggak balik lagi? Hah? Nggak usah diijabin, hanya beli Indomie dong 2 bungkus. Nah, gitu. Bohong nggak balik lagi, Bos. Baliknya tuh bisa 6 juta, 60 juta, 600 juta. Ini ilmu baru. Gue baru ingat nenek gue dulu. Kenapa ya nenek gue kaya raya, tajir melintir ya? Sawahnya bisa 100 hektar lebih. Padinya di mana-mana. Wow. Oh, meraktekin ini, Bos. Nah, ini baru gue kasih ke YouTube. Bisa nggak? Sehari sekali aja. Paling enak buat beli sayuran, tukang sayur. Ya, digulungin. Hilungin ya. Ntar balik lagi. Iya. Ya kan nanti dibuka, nanti kan ini balik lagi. Baliknya nggak dari tukang sayur, bisa dari proyek tambang batu bara, proyek nikel, proyek tambang emas. Pokoknya sehari sekali aja coba praktekin. Bohong kalau nggak saldonya nambah. Belinya di linting, bayarnya ngelinting. Bu, ini lihat nih, Bu. Nih coba lihat ya. Nih kita logika aja ya. Ada gak pemilik pabrik rokok yang miskin utangnya banyak? Ada? Karena kan dia produksi pabrik rokoknya ngelinting. Coba nenek kita yang rokoknya ngelinting. Ada gak yang miskin? Gak ada. Nah coba praktekin. Pabrik rokok ada apa? Sugih-sugih semua, gak usah disebutin. Karena kan dia gini rokoknya. Ya makanya hidung ibu dibenerin dulu. Hidungnya ibu dulu, kalau mungkar. Bos, kalau rokok kan gini, Bos. Tembakau, zret, zret. Ya. Betul nggak? Zret, zret. Itu ilmunya, Bu. Narik. Jadi orang ngerokok aja. Nyetor aja. Tidak ada pabrik rokok yang miskin. Mana coba, Bos, lihat rokok apa? Mau rokoknya ilegal, non ilegal, waduh tajir melintir. Karena dia greg-greg. Greg-greg. Oke? Kita praktekin ya. Ini ilmu baru nih. Hah? Bagi satu katanya. Nggak usah pakai bibit, Bos. Pakai uang apa aja, uang kertas bebas. Mau 50 ribuan, mau 2 ribuan, 1000-an. Nggak usah, Bu. Disesuaikan nama wajah ibu. Bisa, Bos? Kedua, ini ilmu RDI banget ini. Saya tanya nih kamu saya, kenapa kalau sampai miskin banget dari kaya raya, mamanya orang kaya, kenapa anaknya jadi kelilit utang? Ya.
nggak taunya dia bangun gedung atau bangun rumah, itu daknya dibuka, jadi ada rumah tua, dia buka tuh apa namanya, gentengnya. Nggak boleh Bu, bangun dulu saat ketutup baru gentengnya belakangan, kayak tuh lihat dapur RDA itu kan gentengnya masih dipakai tuh, atapnya dulu dipasang. Kalau kita kan enggak, gentengnya dihabisin langsung didak. Oh nggak boleh Bu, itu habis Bu sampai kelilit utang Bu, bahkan kalau bisa tuh asetnya kejual, pindah milik. Begitu juga ibu beli gedung lama. Jadi kalau ibu beli gedung lama atau rumah lah di pinggir jalan, mau dibikin ruko atau mau dibikin hotel, itu pantang dibuka Bu, ditingkat lagi nggak boleh, mesti ditutup dulu. Kalau nggak habis bos, sampai habis Bu. Dua, kalau ibu belum nikahin anak sama anak, belum nikahin, ibu nggak boleh bangun Bu, nggak boleh, habis hartanya Bu. Terakhir yang ketiga, selama ibu belum nikahin nggak boleh bangun kuburan, masang kijing, patok. Tapi gimana nih Pak Haji, kalau saya udah terlanjur, nanti diajarin gitu, nanti diajarin, ada kok tolak balanya, ada ilmunya. RDA gampang kok gitu Bos. Oke, sip, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Nama Sundari dari Kemayoran, Sumur Batu, Jakarta Pusat. Pertanyaannya itu Pak Haji, saya sesuai moto dari Pak Haji, utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Praktekin dulu dong ilmu RDA-nya, udah belum? Udah 2 minggu saya 4 kali tahajud di sini. Ibu udah praktekin ilmu RDA belum? Ya udah, nanti pasti terkabul. Ya, ini Pak Haji, saya mau sedekah ekstrim yang Pak Haji bilang itu 1 juta. Tapi pas saya ini cek saldo 900 doang, boleh? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh ya udah, kemana Pak Haji? Kemana? Itu ke Ustadz Torik di bawah. Oh, di masjid. Iya. Ya. Ada lagi? Pengen privat sih biar cepet itu selesai. Ya udah, ibu nanti japri saya. Ada lagi? Udah itu aja. Boleh. Makasih banyak Pak. Yuk, sebelahnya. Nama Bapak, nama. Assalamualaikum. Nama Haji Syai'un, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya punya rumah, Ya. Pertanyaannya apa? saya punya rumah, saya jual buat bayar utang. Pertanyaannya. Posisi saya sekarang ada kontrak rumah. Pertanyaannya, bagaimana cara biar itu rumah kebetulan yang jual itu mau dijual lagi? Kan berarti Bapak mesti punya duit. Betul. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz selama 99 hari, net 10 miliar. Itu aja kerjain. Rumahnya berapa harganya? Saya waktu itu saya kasih 8 miliar. 8 miliar. Sekarang Bapak mau beli berapa di harganya? 11 miliar. 11 miliar. Bulan kedua Bapak praktekin lagi, kan dapat 10 miliar. Berarti Bapak 20 miliar. Iya. Bayar 11 miliar. 9 store ke gue. Amin. Ada lagi? Sip. Yuk, yang lain nanya. Yang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Nama Agus yang kemarin Pak Haji. Pertanyaannya apa? Ini masalah rumah juga sama kebun ya Pak Haji. Ya, terkabul. Ini kan Pak Haji udah selaman Pak Haji, Ya. udah mau jadi gitu Ya. Pak Haji. Pertanyaannya apa? Dia mau beli tapi udah selaman Pak Haji. Gak dengar, deketin mic-nya. Dia mau beli Pak Haji. Mau beli apa? Mau beli rumah sama tanah saya. Ya. Udah selaman, udah oke, tapi kagak jadi. Bagaimana itu Pak Haji? Saat dalam lo dibalik, Ya. rendam saat dalam lo disiram-siram, nanti dia jadi oke. Oh iya. Ada lagi? Sama satu lagi tuh Pak Haji yang katanya pentil kelapa itu yang direbus itu untuk yang sakit. Kelapa yang masih kecil, yang dimanggar, diputes, 3 ganjil direbus, airnya diminum buat penyakit asam lambung atau buat stroke. Airnya setengah aja Pak Haji, airnya setengah. Setengah boleh, sepanci boleh. Oh iya. Bisa? Ya makasih Pak Haji. Ya, lanjut. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Deden dari Parung. Saya pernah mencalonkan diri Ya. kepala desa tahun 2012. Tapi saya kalah Pak Haji. Bagaimana menurut Pak Haji nih, aura saya di 2024 ada niat mencalonkan diri lagi? Gimana? Di 2024 kan ada pencalonan Pilkades lagi nih. Bagaimana menurut Pak Haji aura saya? Auranya maksudnya? Bisa nggak mencalonkan diri lagi gitu maksudnya Pak Haji? Bisa. Dan menang gitu Pak Haji? Iya. Apa Ada syarat lagi? Pak Haji? Ada lagi? Terus sekarang saya dapat job di luar Jawa. Sementara ini udah ada yang datang tapi belum ada belum ada ngasih kabar lagi. Sadar lo dibalik aja, nanti kan ada kabar baik. Begitu Pak Haji. Bisa? Insya Allah. Ada lagi? Cukup Pak Haji. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu kita sepakat pakai ilmunya RDA dulu, minimal celana dalamnya dibalik tiap hari, BH-nya dibalik tiap hari. Kalau memang hajatnya Ibu alot banget, yang dibaliknya 2.
celana dalam sama leji. Kalau pakai leji, kalau pakai kolor, baru pakai daster sama BH. Kalau bapak, celana dalamnya didobel, balik celana dalamnya, kolornya dibalik. Bisa? Jalanin dulu, jangan bilang Pak Haji, aku udah dibalik kok belum terkabul. Gila, emang gue Tuhan? Orang ilmu gratis, praktekin dulu. Ini kebanyakan tamu-tamu jawabnya gitu, Pak Haji, aku udah seminggu. Terusin. Kayak orang main badminton aja, latihan, besok latih tanding, baru suruh dia pertandingan. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya dari Serang, Kampung Karangasem, Desa Pancur, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang, Provinsi Banten. Nama saya Mihat, Pak Haji. Pertanyaan, saya kredit mobil belum lunas, saya jual. Akhirnya Kredit laporan. mobil belum lunas dijual. Iya, Pak Haji. Itu namanya orang pintar. Orang super pintar, bagus, harusnya dapat piala loh. Pertanyaannya apa? Ya supaya jangan kita kejar, ya perusahaan buka laporan gitu Pak. Apa? Laporan katanya. Buka laporan apa? Laporan itu tuh polisi. Emang kenapa? Ya saya belum lunas katanya penggelapan gitu Pak. Enggak lah, kan ada asuransinya. Santai aja, udah cadel mau dibalik, baju dibalik, sarung dibalik, peci dibalik, semua serba dibalik. Cuman muka lo aja jangan dibalik. Ya, supaya jangan kejar-kejar lah Pak Haji. Ini makanya cadel lo dibalik. Nanti lo kalau dicari sama debt collector nggak bakal ketemu. Ya, Pak Haji. Bapak dan Ibu yang jadi debt collector kalau mau ngejar nasabah yang nakal 100% dia pakai ilmu RDAE. Kenapa dia bisa ketemu? Karena dia pakai cadangnya dibalik, lalu diganti juga biar nggak ketemu, baliknya 2 kali gitu loh, jadi nggak ketemu. Ada lagi? Makasih Pak Haji. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Saya Gibran dari Bekasi, Pak Haji. Praktek ya, dibalik ya, 2 kali bolak-balik. Nama. Gibran dari Bekasi. Pertanyaannya Bran. Mohon izin, saya ada cita-cita atau hajat. Saya udah 3 kali daftar TNI Polri. Kemarin baru gugur yang ketiga kali. Saya mau di pendaftaran selanjutnya saya berangkat pendidikan atau berhasil tembus di TNI Angkatan Udara, saya daftar bulan Agustus ini. Iya disuwuk dong, para jawab bilang disuwuk. Kalau sudah dicamahin, mama lo remas, taruh di muka lo, lulus. Nanti lulus, anakku juga begitu. Siap. Lulus dokter. Anakku jadi dokter, makanya titel anak gue dokter selakangan. Dua-duanya. 9 kali. 9 kali. Terus kalau emaknya yang ngomong, jangan dijawab. Lo kan emaknya ngomong jawab. Emaknya ngomong jawab. Jangan. Jangan. Nanti kalau lo udah jadi tentara, baru emak lo dipaketin ke Papua. Pak Haji, mohon izin, terima kasih arahannya Pak. Ya, sebelahnya. Nama saya Untek Sukmana, saya berasal dari Sumedang. Saya kesini mau minta izin, minta ijazah dari Pak Haji. Terus yang kedua, saya kan buat lapangan futsal Pak Haji. Nah, lapangan futsal itu udah sampai 75%. Nah, yang 25%-nya itu saya bingung gitu Pak Haji tuh. Ya, modalnya gitu Pak Haji. Bos, kenapa lo nggak praktekin ilmu RDA ya, Bos? Saya udah dua minggu Pak Haji. Sudah apa namanya, mempraktekkan ilmu RDAY seperti apa namanya, bangun jam 00, terus senyum, mandi, terus apa namanya, tahajud, baca Quran, sebelum ajan di masjid. Sebelum ajan mesti di masjid. Ya. Kalau yang perempuan duduk di sajadah pakai mukena. Iya. Nah kalau gini Pak Haji, kalau misalkan harus bangun itu kan harus jam 00 ya. Nah ketika waktu itu saya telat, itu gimana, diulang lagi apa gimana? Diulang lagi nggak apa-apa. Diulang lagi dari 0 lagi? Iya. Yang nggak diterusin lah, maksudnya diulang. Misalkan lu bangun jam 2. Enggak, ya, bangun jam 2 gitu kan. Saya kan udah 2 minggu nih ngejalanin ilmu RDA dari Pak Haji. Nah waktu yang ke seminggu itu saya telat gitu Pak Haji. Nggak apa-apa, lanjutin lagi. Nggak apa-apa gitu lanjutin. Ya? Oh iya. Boleh, ada lagi? Yang tadi ini gimana pencerahan? Kalau lo pengen punya duit, lo nggak boleh nyari-nyari duit. Iya, lo kan suka nyari duit. Iya. Bapak dan Ibu kalau mau butuh duit jangan nyari duit. Iya. Jadi gimana dong? Bapak dan Ibu paksain pakai yang tadi saya ucap. Nih, yang tadi saya ucap. Apa tuh yang tadi saya ucap? Pasti. Nabi Musa tidak pernah tahu jika laut yang menghalanginya akan terbelah. Nabi Musa nggak tahu tuh kalau laut itu bisa terbelah. Ia hanya tahu bahwa Allah pasti menolongnya. Begitu juga untuk kita. Cukuplah kamu yakin bahwa Allah akan menolongmu tanpa kamu perlu berpikir bagaimana caranya. Kalau lo kan enggak, waduh,
masih belum selesai. Datang ke koperasi, datang nggak boleh bos, lu ngucap pasti Allah nolong gue, pasti Allah nolong gue, pasti Allah nolong gue, pasti Allah kasih gue pertolongan, pasti Allah kasih gue pertolongan. Amin. Nah nanti ada tuh pertolongan dari Allah. Sama Pak Haji saya akan jalanin. Ini kan ilmu baru aja ya. Iya. Pesan ini saya pasti ngejalaninnya. Iya bos, gue tadi mau ngomong begini bos. Semua bank-bank yang ada di Indonesia ngebel gue. Ji, jangan dibahas apa. Nggak bisa. Lo kasih duit gue dulu baru gue nggak ngucap. Ini duit udah pada masuk banyak. Gue jangan ngucap, kurang gede. Jadi lo praktekin. Pasti Allah nolong. Jangan lo pagi-pagi malam-malam jam 00 berdoa sampai jam 6 pagi. Jam 9 lo ke bank top up, take over. Jangan lah. Nyebut dulu nama Allah. Pasti Allah nolong gue. Pasti Allah nolong gue. Pasti Allah nolong gue. Pasti Allah nolong lu bos. Mumpung muka lu lagi jelek bos. Pasti Allah nolong lu. Ada lagi? Udah Pak. Pak Haji. Ya. Saya kan nggak bisa baca Al-Quran Pak Haji. Namanya siapa bloon? Nama saya Farah. Namanya? Farah. Farah. Iya. Umur? Umur 54. 54 tahun. Berarti lahir tahun 70. Iya. Tinggal di mana Farah? Tinggalnya di Depok Pak Haji. Di Depok. Di rumah tinggal sama siapa aja Farah? Saya sama anak si bungsu, yang bungsu. Nah, cerai mati cerai hidup Farah? Kenapa Pak? Cerai mati apa cerai hidup? Cerai hidup. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Sekarang apa yang mau ditanyain Farah? Saya kan nggak bisa baca Al-Quran. Jadi saya baca Al-Qurannya. Nggak bisa baca Quran tapi punya anak. Maksudnya pakai di YouTube gitu loh Pak, di HP bacanya gimana Pak? Nggak boleh, mesti bacanya pakai Al-Quran. Alif Lam Mim Dalikal Kitabullah. Kamu belajar dulu aja alif ba ta sa gitu dulu. Kalau yang ada apa tulisannya Latinnya? Boleh. Boleh ya Pak? Boleh. Ya itu aja sih Pak. Assalamualaikum Ayo. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam Pak Haji. Ya. Ya, saya mau testimoni sedikit. Boleh. Ya. Ya, shoot. Tepuk tangan dulu dong. Tahun berapa dulu ke RDAE? 3 tahun, 4 tahun yang lalu. 3 tahun, 4 tahun yang lalu ya, sip. Iya. Yuk, testimoni. Iya, waktu itu saya minta ke Allah untuk bisa anak-anak saya kuliah. Ya. Alhamdulillah. Deketin mic-nya. Alhamdulillah sekarang semuanya keterima di UI. Anaknya diterima di UI. Iya. Tepuk tangan dong. Tapi yang sekarang ini jalurnya jalur internasional. Jadi saya pikir agak lebih berat gitu ya Pak Haji ya, karena internasional. Tapi nggak apa-apa, dia udah keterima di UI gitu ya Pak Haji. Ya. Sekarang ini saya pengen tahu apakah saya bisa ngasih hajat yang lain setelah itu gitu loh Pak Haji. Bisa. Terus? Saya pengen bisa kerja. Bisa. Mau kerja di mana? Saya pengen bisa kerja di oil company lagi Pak Haji. Bisa. Tinggal mbaknya ngomong, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini berlaku semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 999 kali ucap hajat. Pasti saya kerja di perusahaan minyak lagi dengan gaji sebulan 100 juta. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pasti saya kerja lagi di perusahaan minyak dengan gaji sebulan 100 juta. Ucapan adalah doa. Sehari ucapnya 27 kali. 27 kali? Iya, sehari. Tapi satu kali ucapan itu 99 gitu Pak. 999 kali. Sekali ngucap, baru ngucap hajat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahnya 999. Ada lagi? Oke, itu aja Pak Haji. Boleh, ini berlaku buat semuanya. Yuk. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mau nanya. Ini dalam melakukan hal kearifan lokal, saya sudah melaksanakan testimoni selama 1 minggu. Tapi ada apa yang di ini jadi berbalik Pak Haji ya. Gimana? Berbalik gitu. Waktu saya jualan ayam. Ayam potong, ayam mentah, ayam matang. Ayam potong sama ayam gelet. Mentah? Iya mentah.
Nah, terus? Waktu saya itu direndam ya, terus si airnya ke kios. Tapi waktu itu jualan jadi berbalik sepi gitu ya. Udah seminggu, nah ada berjalan 1 minggu, yang nggak ada peningkatan gitu ya. Nah itu dalam melaksanakan harus di kearifan lokal sama yang pekerjaan malam itu harus berbarengan gitu ya. Gimana? Dalam melaksanakan ke ilmu Pak Haji di kearifan lokal, bos waktu malamnya nggak melaksanakan gitu Pak Haji, karena kan di pasar itu kan malam gitu ya, pedagangnya jualannya malam gitu, nggak bisa dilaksanakan waktu malamnya gitu Pak Haji. Nggak bisa dikerjain ya malam. Contohnya gimana nggak bisa? Ya kan jualannya di malam hari Pak Haji. Jadi Bapak nggak bisa bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz nggak bisa? Iya, jualannya malam gitu Pak Haji. Jualannya malam? Iya gitu. Bisa diganti gimana, solusinya gimana Pak Haji? Kalau Bapak jualannya malam, jualannya jam berapa? Start itu kadang jam 11, ada jam 1 gitu. Jam 11 atau jam 1? Iya. Jadi serba sulit nih, Bapak mau utamain dunia atau utamain akhirat dulu? Ya jadi baiknya gimana Pak Haji? Baiknya? Ya. Kalau Bapak saya suruh ninggalin dagangan mau gak? Pasti nggak mau kan? Sekarang gini dulu, Bapak praktekin dagang dulu aja dulu, nanti pakai ilmu kearifan lokal. Nanti gantinya Bapak jadi sedekah ekstrim aja, itu kan namanya ibadah ekstrim. Nah karena Bapak nggak bisa ngerjain ibadah ekstrim, gantinya sedekah ekstrim. Apa makanan favoritnya Bapak? Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Begitu. 12 tuh setahun. Boleh dicicil, boleh sekaligus. Gantinya itu. Kan Bapak nggak bisa bangun jam 00. Bangunnya bisa. Tapi kan Bapak dagang kan? Ya udah dagang dulu aja. Kerjain dulu dagangnya. Nanti gantinya sedekah ekstrim. Bisa? Bisa. Praktekin pelan-pelan ya. Ada lagi? Kearifan lokalnya itu Pak Haji. Kearifan lokalnya Bapak rendam celana dalam Bapak atau cebok alat kelamin Bapak, dicawik-cawik di ayam piletnya, ayam potongnya, dikepretin di ayamnya. Di ayamnya. Iya. Atau Bapak cebok direndam ayamnya buat dijual. Terus satu lagi Pak Haji. Ya. Ya kadang dalam melakukan suatu proses itu suka hati itu berperang gitu Pak Haji. Apa? Berperang gitu ya. Selalu berperang gitu Pak Haji. Kadang ya suka berbenturan, udahlah tinggalin lah gitu Pak. Tinggalin kerjaannya? Ya gitu. Ya jangan dulu, nanti Bapak kaget. Jualan aja dulu, Bapak jualan dulu jangan ditinggalin. Cuman ibadah ekstrimnya belum bisa dikerjain, gantinya sedekah ekstrim. Bisa? Bisa. Nah jadi Bapak tetap dagang, nanti Bapak sedekahnya dikerjain. Nanti herannya ada aja orang yang nawarin pekerjaan yang lebih gede hasilnya. Nah nanti Bapak baru tinggalin. Sementara belum ada yang nawarin, Bapak kerja itu dulu. Kayak saya dulu kan umur 26 saya udah jadi direktur di bank. Umur 26, saya lahir tahun 70. Tahun 1996. Jadi direktur di bank. Gajinya sebulan 40 juta. Sekarang umur saya 54 tahun. Saya lahir tahun 70. Nggak, saya tinggalin tuh gaji 40 juta. Ini sekarang malah saya ngajar. Jadi nanti ada jalannya aja. Jangan ditinggalin langsung, bertahap. Namanya proses. Kalau Bapak langsung tinggalin, namanya protes. Jadi Bapak dagang ayam dulu ya. Jangan ditinggalin ya. Nanti istrinya marah-marah kalau duit hariannya kurang. Kasihan. Ya. Istri kan kalau duitnya nggak ada mulutnya cerewet. Oke? Ketika saya mau mantu di bulan Juli kemarin, Juni. Aduh, saldo nggak ada sama sekali Pak. Gak punya uang sama sekali. Bapaknya aja bingung. Sokon dibu duit bu. Coba diterjemahin. Ini kan kebetulan semuanya orang Australia. Nggak ngerti bahasa itu. Kami mohon maaf dua-duanya sebagai pegawai negeri. Taulah sendiri Bapak Ibu. Pegawai negeri. Sekolah SK-nya. Udah gitu mau mantu. Kasihan anak terakhir lagi. Gak punya duit sama sekali. Oleh dibu duit 3.000. Coba diterjemahin. Malu Pak. Dari mana ini Bu? kebetulan pesertanya orang Australia semua. Dari mana Bu duit ini Bu? Sementara kita, belum selesai ini. Akhirnya ilmu kearifan lokal yang menjadi andalan di sini saya praktekkan. Jangan bingung, jangan khawatir, jangan sampai gelisah. Ikut akhirnya, ikut apa? CD-nya dibalik bapaknya. Saya sendiri juga sampai dengan dia juga dibalik. Nyampe di sana, kebetulan saya kenal orang itu. Gimana Mbak? Saya bisa. Oh Ibu, ya sudah mari Bu.
tadinya cuma dapat segini gitu Pak ya. Akhirnya mosok Mbak nggak bisa ditambah Mbak, kan bapaknya masih pegangnya lama saya gitu. Hitung-hitung kembali, akhirnya deal. Bukan dong. Wow. Alhamdulillah betul itu saya Pak. Ya gimana ini mujarab. Buat bapak dan ibu mau pengantin baru, coba kalau nggak ada ini. Emang enak? Nggak enak lah. Jadi Pak dan Ibu, coba praktekin ilmu kearifan lokal. Nggak usah pusing Bu, nenek moyang kita, simbah kita, kakek kita, buyut kita udah ninggalin ilmu-ilmu itu. Jadi kalau bapak dan ibu diusir, jangan takut, masih ada ilmu kearifan lokal. Bapak dihina, bapak ditindas, ibu dikata-katain, bahkan ibu dikecilin, gampang Bu, pakai ilmu itu aja. Emang boleh Pak Haji? Pak Bu, zaman dulu Belanda pakai senapan, orang kita pakai bambu runcing, ya kan? Nah, kalau sekarang pakai bambu runcing, ya udah nggak zaman dong. Kok begitu? Ya kan bambu runcing, nanti dibawa kemana-mana, masuk ke gedung juga kentok pintu. Jadi baunya apa? Centong. Gantinya bambu runcing, centong. Misalkan ibu sakit, centongin. Bapak dan ibu lagi nggak ada uang banyak, centongin. Apa aja dicentongin? Bahkan yang dahsyat, kalau alat kelaminnya suami kita nggak ngaceng, centongin. Ibu kemana-mana bawa centong. Gantinya Pak polisi, polisi kemana-mana bawa pistol. Coba nggak bawa pistol, berani nggak dia? Nggak berani. Coba tangkap tuh penjahat, nggak bawa pistol, berani nggak berani. Kita juga kan yang dihadapin siapa sih Pak? Debt collector, ya kan? Orang yang mau nawarin investasi bodong. Itu kalau nggak ada centong, gimana penangkalnya? Kalau nggak pakai celana dalam dibalik gimana? Makanya orang yang bawa centong, orang yang pakai celana dalamnya dibalik, orang yang pakai BH-nya dibalik, tidak akan kena santet, tidak akan kena hipnotis, tidak akan kena investasi bodong, tidak akan kena orang nawarin yang istilahnya PHP, HP apa? PHP. Itu. Apa yang disampaikan Pak Haji itu sebetulnya ada di dalam hati saya nih Pak. Bener, Pak Haji ini neropong saya tok ini. Saya tuh juara 1 Pak kalau neropong alat termasuk investasi nih. Coba, kenapa kok kesindir? Aduh, saya sudah sampaikan sedikit aja, sedikit. Iya, saya kena investasi bodong Bapak Ibu. 1, berapa M. Kena investasi bodong. Iya, coba dan Bapak dan Ibu. Hindarin investasi bodong nggak bisa Pak, karena tuh selalu keluar di depan mata kita tuh keluar, karena kan wow, gimmick-gimmicknya lumayan. Naruh 100 juta, sebulan dapat 5 juta. Memang awalnya dibayar, bulan kedua dibayar, bulan ketiga dibayar, bahkan sama pokoknya dibayar. Kita ajak teman-teman kita. Nah teman-teman kita kan jadi percaya sama kita. Nah pas di bulan ke-6, ke-7 mulai dia tuh. Iya, nah mau saya, kita nggak bisa menghindar Pak. Nah coba Bapak dan Ibu pakai ilmunya nenek kita, ilmunya kakek kita. Kalau di Ambon atau kalau di Maluku itu terkenal namanya ilmu akal-akalan. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.